Mungkin lo di sini pernah ngerasain gimana rasanya terpuruk karena salah ngambil keputusan, atau malah ngambil sebuah keputusan yang risikonya super tinggi tanpa mikir panjang. Nah, nggak jarang kalau hal ini ngebuat lo jadi takut dan ragu buat ngambil keputusan ke depannya. Dan kalau lo ngalamin ini, tenang aja, lo nggak sendirian kok. Di satu video sebelum tidur kali ini, gue bakal jelasin dikit soal 3 hal utama kenapa kita bisa ngambil keputusan yang salah. Simak sampai habis ya. By the way, sebelum masuk pembahasan, gue mau ngasih tahu dulu bahwa sekarang 1% punya membership premium di YouTube. Nah, kalau lu join membership 1% di YouTube, lu bisa dapat banyak banget benefit. Mulai dari lu bisa lihat rekaman live kita, lu bisa dapat webinar gratis, lu bisa dapat konten eksklusif, dan banyak fasilitas lainnya. Cara joinnya gampang, tinggal klik di link ini ya. Sebenarnya ada banyak sih alasannya, tapi karena keterbatasan waktu, gue jelasin dulu deh 3 alasan utama ini dulu. Dan sebenarnya ya, di antara 3 alasan utama ini, ada satu pelaku utama kenapa kita bisa ngambil keputusan yang salah. Entah itu karena risikonya tinggi banget, atau karena keputusan yang dirasa impulsif. Alasan pertama yang juga jadi pelaku utama adalah kondisi emosi kita. Di penelitian yang gue taruh di layar ini nih, bilang kalau emosi kita lagi positif banget, kita emang cenderung lebih suka mengambil keputusan yang resikonya tinggi. Contohnya nih, orang yang saking bahagianya, dia akhirnya daftarin diri buat ikut bungee jumping, padahal sebelumnya dia masih maju mundur, takut dan ragu. Nah, ini juga waktu emosi kita lagi negatif, di mana kita cenderung jadi lebih impulsif. Kayak di video Kak Rizky kemarin, yang bahas karena kalau kita lagi kesepian di malam hari, kita cenderung buat buka Tinder atau Bumble. Atau bahkan ngechat mantan dengan harapan gak bakal kesepian lagi. Pengambilan keputusan ini paling ideal diambil kalau emosi kita lagi stabil, dan ini adalah suatu hal yang sudah lama dipikirin. Mulai dari paham kenapa kita ambil keputusan ini, sampai ke paham segala konsekuensi dari pilihan yang mau kita ambil. Jadi, coba pause dan cek dulu deh kondisi emosi lo waktu lo mau ngambil keputusan. Gimana tuh kondisi emosi lo saat ini? Nah, gue masuk ya ke alasan kedua, yaitu istilah namanya loss aversion. Loss aversion ini adalah kondisi di mana kita cenderung buat menghindari kehilangan dibandingkan mendapatkan hal yang sebenarnya ekuivalen. Misalnya, lo lebih takut buat kehilangan pekerjaan lo saat ini dibandingkan mencari pekerjaan baru yang bisa aja lebih baik dari pekerjaan lo saat ini. Hal ini karena kita sebagai manusia lebih sensitif dengan kehilangan dibandingkan ketika kita mendapatkan sesuatu yang menguntungkan kita. Biasanya, hal ini juga dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya, bukan karena perhitungan dan analisis yang hati-hati. Nah, salah satu cara yang bisa banget lo lakuin buat menghindari loss aversion ini adalah dengan coba buat list hal positif dan negatif yang kemungkinan bisa terjadi kalau lo ngambil keputusan ini. Jadi, lo dapat pandangan lebih menyeluruh soal hasil yang kemungkinan bisa terjadi, gak hanya hal negatif dan kehilangannya aja. Oke, alasan terakhir adalah availability heuristic. Availability heuristic ini adalah kecenderungan kita buat menilai sesuatu bakal terjadi atau kemungkinan terjadi berdasarkan informasi yang paling cepat datang ke kepala kita. So, keputusan yang diambil itu bukan dari analisis yang menyeluruh atau perhitungan rapi. Dan hal ini bisa jadi masalah kalau kita mau ngambil keputusan. Misalnya nih, kalau baru-baru ini lo baca berita soal PHK atau pemecatan di beberapa perusahaan. Gak heran kalau lo bakal ngerasa cemas kalau lo bakal di PHK atau dipecat juga. Hal ini bakal ngebuat lo overthinking tiap malam, gak teliti pas lagi kerja, sampai performa lo jadi turun. Ketiga hal yang gue jelasin ini bukanlah hal yang salah dari diri kita, tapi emang beberapa hal yang terjadi secara otomatis di dalam diri kita yang kita tuh gak pernah sadar gitu. Jadi gue harap setelah nonton video ini, lo jadi terdorong ya untuk mikir lebih teliti lagi gitu untuk ngambil keputusan. So, good luck ya. Kalau lo butuh bantuan, tenang aja. 1% ada layanan konsultasi bersama mentor 1% yang bisa ngebantu lo untuk memetakan masalah yang lo alami serta apa cara-cara terbaik yang bisa lo lakukan buat memecahkan masalahnya. Kalau lo tertarik buat belajar lebih mendalam soal diri lo bareng mentor 1%, lo bisa klik link di description box ya. Terakhir, gue harap dengan lo punya penjelasan soal 3 hal yang mempengaruhi pengambilan keputusan lo jadi punya gambaran buat ngambil keputusan lebih baik ke depannya. Oke, gue Firde dari 1%. Thanks.